Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik pada kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan loh, dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made yakni tidak hanya berasal dari dalam negeri saja teman-teman, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Apa usaha yang dilakukan oleh Ibu Made, yaitu mengelola benda-benda yang tidak terpakai menjadi produk bernilai jual. Apakah bahan yang digunakan Bu Made, yaitu bunga-bunga kering? Manfaat usaha Bu Made bagi lingkungan dan masyarakatnya. Nah, bagi masyarakat tercipta lapangan kerja baru dan bagi lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha, yaitu kreativitasnya dalam mengolah benda-benda tidak terpakai menjadi produk bernilai jual. Ayo berdiskusi. Diberlakukannya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara lain? Ayo kita pelajari lebih lanjut teman-teman. Di sini ada MEA. MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara hingga kompetensi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuat arus perdagangan barang atau jasa saja, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan masih banyak lagi. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya,
tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Apa yang kamu ketahui tentang MEA, pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara? Mengapa atau apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA, yaitu kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk-produk negara asing? Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA, yaitu meningkatkan keterampilan dan kreativitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti kita sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA, yaitu rajin belajar, terus menggagas dan kreativitas dalam melakukan sesuatu, keterampilan, dan lain sebagainya. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN? Terciptanya lapangan kerja baru, membuka peluang usaha kecil, lalu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Di sini Kak Wafik sebutkan 3, ketika kalian ingin menyebutkan beberapa saja tidak apa-apa kok teman-teman. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Di sini ada cenderamata yang lucu-lucu teman-teman. Ini ada di halaman 124 ya. Cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Mengapa? Dan di mana kalian dapat menempelkan cenderamata tersebut? Nah, pintu kulkas itu termasuk benda magnetis teman-teman, karena terbuat dari bahan logam. Nah, selain dapat ditempelkan di pintu kulkas, cenderamata tersebut juga dapat ditempelkan pada dinding atau benda lain yang mengandung logam, misalkan pintu harmonika atau yang lainnya. Di sini ada percobaan teman-teman, percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet tersebut. Tujuan percobaan adalah mengidentifikasi medan magnet. Lalu alat dan bahannya ada magnet, serbuk besi, dan juga kertas A4. Langkah-langkahnya, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas tersebut. Ketuklah kertas karton tersebut secara perlahan. Tuk, tuk, tuk. Nah, misalkan saja seperti itu. Gerakan magnet di seputar kertas. Jauhkan magnet dari kertas. Apa yang akan terjadi?
Nah, kita bisa melakukan percobaan tersebut dan mengisi laporan percobaannya. Tujuan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan ada magnet, serbuk besi, dan kertas A4. Langkah-langkahnya seperti tadi. Nah, setelah melakukan hal ini, hasil percobaannya yang pertama, di daerah sekitar kutub magnet garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi sangat rapat. Sedangkan di bagian tengah, garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibanding dengan sekitar kutub magnet. Kesimpulannya, medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi. Sedangkan pada bagian tengah memiliki medan magnet yang kurang kuat. Nah, ini adalah kesimpulan dari percobaan tadi, teman-teman. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, di sini ada formulir pengiriman barang dalam negeri. Ini ada di halaman 128. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang tadi? Ada data penerima dan data pengirim. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir barang agar mempermudah proses pengiriman barang ke alamat tujuan? Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Barang yang dikirim akan terlambat sampai ke alamat tujuan, atau bisa juga barang tersebut dikembalikan lagi ke si pengirim. Bisa kita sebut dengan retur, teman-teman. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Untuk memudahkan komunikasi antara petugas jasa kirim dengan si penerima. Lalu ayo renungkan, mari kita pelajari lebih lanjut tentang ayo renungkan. Kak Wafik akan bahas satu persatu. Sebutkan 3 hal yang telah kamu pelajari hari ini. Ada MEA, formulir pengiriman barang, dan percobaan medan magnet. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Semua sudah saya pahami dengan baik. Apa yang belum kamu pahami tidak ada, misalkan saja seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham, belajar lebih tekun dan giat lagi? Apa manfaat yang kamu peroleh hari ini? Banyak sekali. Salah satunya tambah wawasan dan keterampilan. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu sikap kerja keras, kreativitas, gigih, dan pantang menyerah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di kolom komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.